Oke, saya coba rekam untuk yang sesi inventory card ya. Jadi nanti semoga bisa diulang. Oke, jadi saya ulangin satu inventory card untuk satu inventory ya. Di sini ada kolom tanggal, ada kolom penjelasan. Kalau penjelasan itu kalian harus buat spesifik ya. Misalkan purchase berarti purchase from PT apa. Ya, kalau jual, jual ke PT apa gitu supaya nanti mudah menelusurnya saat kita mau ngecek ke bukti transaksinya gitu ya. Kemudian di sini ada tiga kolom, ada kolom in, out, dan balance. Kalau kolom in itu untuk merekap transaksi pembelian, kalau kolom out itu untuk merekap transaksi penjualan, ya. Kolom balance itu untuk merekap, bukan merekap ya, menunjukkan hasil ending inventory-nya. Gitu. Ya, karena tadi di soal ada persediaan awal, ada pembelian, penjualan, ada persediaan akhir. Nah, sekarang gimana kalau pakai Vivo? Kita lihat dulu yang pakai Vivo ya. Jadi misalkan di awal kita punya persediaan awal. Maka persediaan awal ini kita masuk, kita catat sebagai beginning inventory dan kita masukkan di kolom balance. Ya, 100 unit, nilai satuannya 1.200, totalnya 120.000. Oke. Kemudian tanggal 2 gitu ya. Tanggal ini bulannya yang mana ya? 2 Januari ya, 2 Januari. Ya, tanggal 2 Januari itu kita ada pembelian ya. Pembelian unitnya adalah 120, harganya 1.200 ya. Maka karena pembelian kita nyatetnya di kolom ini ya. Totalnya adalah 144.000. Oke. Nah, kemudian kalau ada pembelian otomatis secara fisik unit di perusahaan, unit inventory kita itu akan bertambah. Ya, tadi di awal kita punya 100 terus beli 120 ya, maka akan bertambah ya. Nah, berarti kita harus masukkan nih ke kolom balance juga kalau ada pembelian. Nah, ini kita rinci ya. 100 yang tadi di awal gitu ya. Kita punya persediaan awal, kita taruh nih di bawahnya 100 ya unit, kemudian di 1.200 terus 100 totalnya adalah 120.000. Kemudian yang tadi kita beli, kita masukkan juga 120 unit, harganya 1.200, totalnya adalah 144.000. Gitu. Nah, pertanyaannya, Bu, kalau misalnya saya gabung, boleh nggak? Jadi langsung di balance-nya adalah 220. Jawabannya adalah boleh jika harga unitnya kebetulan sama dengan nilai persediaan awalnya. Ya, ini kebetulan persediaan awalnya itu harganya 1.200, pembeliannya juga 1.200 saat beli. Sama, ya. Boleh langsung digabung 220, di sininya 1.200, terus sini totalnya ketemu berapa. Tapi kalau harga pembeliannya berbeda unitnya, ya harga beli unitnya dengan balance-nya itu beda, nggak bisa kita gabung. Harus kalian rinci satu-satu gini, ya. Karena ketika nanti pakai Vivo, ya, saat kita mau jual, berarti kita harus keluarkan dulu yang paling awal. Itu, ya. Oke. Nah, yang berikutnya tanggal 2 ada transaksi penjualan, ya. Di sini dikatakan jualnya ke XYZ, yang dijual totalnya adalah 150 unit. Ya, totalnya adalah 150 unit yang dijual. Maka pertanyaannya kalau pakai Vivo berarti 150 ini ngambilnya dari mana? Ya, ingat kalau Vivo berarti kita harus ngambil dulu yang pertama masuk. Ya, berarti 150 itu berarti kita ambil 100 dari sini, yang harganya 1.200 kita taruh di sini. Totalnya 120.000, terus kurang 50 unit. Berarti 50 kita ngambil dari yang 120. Kita ambil 50, harganya 1.200, nih, ya, totalnya adalah 60.000. Maka secara unit fisik gitu ya, 120 ini sudah berkurang 50. Jadi sisanya adalah 70 unit dengan harga 1.200. Ya, totalnya adalah 84.000. Maka ini, sorry, ini ya, ini adalah
ending inventory-nya. Ya. Ini ending inventory-nya adalah 84.000 ya. Sedangkan untuk COGS-nya berapa nilainya kira-kira? COGS-nya atas transaksi penjualan ke XYZ, berapa yang kita jurnal nominalnya? Ada yang tahu? Berapa nilai COGS yang kita jurnal atas transaksi penjualan ke XYZ? 1.800 Bu. 1.800 dari mana? 800 800. 800 dari yang dari mana? ada Pertanyaan 180.000. 100? 100 berapa Mbak Dewi? 10.000. 180.000. 180.000 Nah, dari mana? dari penjualan yang pertama 100 sama yang 50 Bu. Oke, betul ya. Jadi nilai COGS yang akan kita jurnal adalah ini, penjumlahan ini. Total yang dijual kan 150 ya, 150 unit. Nah, kita menyusun 150 itu adalah 100 ngambil dari sini ya dengan harga 1.200 kebetulan harganya sama ya. Terus 50 ngambil dari sini. Ya, maka ini adalah total COGS-nya. Jadi kalian jumlahkan dulu. Inilah yang kalian jurnal. Ya, COGS pada inventory sebesar 180.000. Terus pertanyaan berikutnya lagi. Bu, berarti berapa sales revenue sama piutang atau cash-nya yang saya jurnal? Ya, kalau ini kan baru COGS sama inventory. Jawabannya adalah apa coba? Ada yang bisa jawab nggak? Kalau pertanyaannya berapa nilai sales revenue yang di jurnal? Kalau ini COGS-nya. Ada yang bisa jawab lagi? Ada yang tahu nggak? Kira-kira kalau saya mau nyatat sales revenue-nya, itu angkanya dapat dari mana? Ada? Oke, saya jawab aja ya. Jadi, untuk sales revenue-nya berarti kalian dapat dari bukti transaksinya. Ya, di bukti transaksi itu kan nanti kalian membuat invoice misalkan kalau transaksi jualnya kredit ya. Jual kredit inventory sebesar 150 unit, harganya berapa? Ya, harga jualnya. Nah, harga jual itu kan disematkan di invoice-nya atau di apa namanya dokumen penjualannya. Ya, maka itulah sales revenue-nya. Tapi di bukti transaksi itu dia nggak akan ngomong berapa cost inventory-nya. Ya, cost inventory-nya didapat dari mana? Dari inventory card ini. Ya, makanya kenapa kalau kalian bikin bukti transaksi, nggak bikin inventory card, harusnya nggak bisa ngejurnal. Ya, karena di bukti transaksi itu, saya ulangin ya, kenapa kalau misalkan kalian bikin bukti transaksi, ya, bikin bukti transaksi penjualan, tapi nggak bikin inventory card, harusnya nggak bisa ngejurnal. Karena di bukti transaksi itu hanya menyebutkan price atau harga jual, ya. Jadi kita hanya bisa mencatat sales revenue-nya. Sedangkan untuk COGS dapatnya dari inventory card ini. Jadi makanya kenapa ada barang beli dicatat, ada barang jual juga dicatat, supaya kita bisa tahu COGS-nya. Oke, ya. Nanti mungkin kalau misalkan ada yang masih nyambungnya agak telat, nggak apa-apa, nanti kita diskusi lagi. Ya, ini saya coba sampaikan dulu. Oke, kemudian ya, eh, sisanya ini ya, ini berarti adalah ending inventory-nya. Ini COGS-nya kalian tambah.
Nah, kemudian gimana kalau ada retur penjualan? Ya, retur penjualan kan berarti yang retur konsumen ke kita, ya. Berarti logikanya secara fisik kalau ada orang retur ke kita, ya, barang kita menjadi bertambah atau berkurang inventory kita. Kalau ada sales return, inventory di perusahaan Bertambah, Bu. bertambah, betul. Ya, maka kalau ada retur penjualan, otomatis inventory di perusahaan kita atau di gudang kita akan bertambah karena ada orang yang kembaliin barang ke kita. Nah, kalau ada retur penjualan, itu update-nya di mana? Di kolom penjualan atau kolom out. Karena retur penjualan. Ya, kita mengupdate-nya di sini. Tapi, kalau retur itu harus ada minusnya. Karena menunjukkan berarti ada orang yang mengembalikan barang ke kita. Itu ya. Di sini unitnya kita kasih minus. Ini harganya berapa? Nah, biasanya kalau retur penjualan, itu dia akan berkaitan dengan transaksi penjualan sebelumnya. Benar nggak? Nah, berarti kalau misalnya di sini dikembalikan 10 unit, harga satuannya berapa? Kita lihat penjualan sebelumnya penjualan sebelumnya itu berapa jualnya. Kita lihat di sini 1.200 harganya, harga inventorinya ya, nilai inventorinya. Berarti inilah nilai satuan yang diretur. Kemudian kita kalikan, maka ini adalah total cost untuk barang yang diretur. Minus ya, ini minus. Ya. Tapi kalian ingat, karena di sini retur penjualan, maka secara fisik di kolom balance ini justru malah akan menambah. Ya. Jadi di sini tadi kita masukkan nih di kolom balance yang sisanya tadi setelah kita setelah kita jualan ya, kita list di sini ya. Kemudian kita masukkan unit yang diretur, berarti di sini 10. Ya, ini menambah ya, teman-teman, ini menambah. Harganya 1.200 kita kalikan. Berarti sekarang inventory yang ada di perusahaan kita masih 80, menjadi 80. Karena tadi kita punya 70 dengan harga 1.200, ada yang dikembalikan 10 unit dengan harga 1.200. Kenapa 1.200? Karena retur penjualan itu mengacu dari transaksi penjualan sebelumnya. Kita lihat di sini. Ini penjualannya nilainya 1.200 yang dijual. Ya, bukan price-nya ya, tapi nilai cost dari barangnya yang diretur itu 1.200. Oke, secara fisik ada 80 unit di perusahaan kita sekarang dengan harga 1.200, 1.200. Oke, ini balance-nya. Oke, terus nanti kalau ada pembelian lagi, berarti kita update nih, ya. Belinya 150, harganya 1.300. Berarti kita list ada 70 unit dengan harga 1.200, 10 unit 1.200, ditambah ada beli lagi 150, harganya 1.300. Itu. Totalnya secara fisik ada 230 unit. Ya, tapi harganya beda-beda. Jadi kita harus list satu-satu. Terus, yang di sini yang mau saya jelaskan lagi, kalau ada purchase return, ya, berarti retur pembelian. Kita yang retur. Kalau kita yang retur, logikanya unit secara fisik di perusahaan kita berkurang. Ya, unit secara fisik di perusahaan kita berkurang. Maka, ya, kita kalau ada purchase return, itu kita update-nya adalah di kolom in. Ya, di kolom in. Ya, karena kita retur pembelian, tapi di sini dikasih minus untuk menunjukkan bahwa kita mengembalikan barang itu ke penjual. Ya, berarti unit fisik kita berkurang inventorinya. Oke. Kalau retur pembelian biasanya unit satuannya itu mengacu dari transaksi pembelian sebelumnya. Yang mana? Yang ini. Ya, berarti harga satuannya adalah 1.300. Di sini minus 13.000. Oke. Kemudian sekarang kita rekap balance-nya. Ya, kita masukkan nih 70 dengan harga 1.200, 10 dengan harga 1.200, kemudian tadi 150
ya karena diretur 10 unit dengan harga 1.300, maka di sini tinggal 140 dengan harga 1.300. Gitu ya. Oke, nanti kalau ada penjualan lagi, jualnya misalnya berapa? 160. Ya sudah, berarti kalian ambil dari awal ya. Berarti 70 dengan harga 1.200, 10 dengan harga 1.200 ini ya masih kurang berapa? Berarti 80 ya, kurangnya 80. Berarti kalian ngambil dari sini 80 dengan harga 1.300 ya. 140 dikurang 80 sisa 60 unit dengan harga 1.300. Nah, berarti nilai COGS yang kalian jurnal adalah ini. Kalian menjumlahkan ini. 84.000 tambah 12.000 tambah 104.000. Itu yang kalian jurnal sebagai nilai COGS dan inventory. Gitu ya. Oke, sisanya ini adalah ending inventory-nya. Oke, itu kalau pakai metode FIFO perpetual. Nah, kalau pakai periodik gimana? Ya, ingat ya, kalau pakai periodik kan kita ngitungnya di akhir tuh. Ya, persediaan awal ditambah pembelian menjadi barang untuk tersedia dijual. Ini bisa juga kita sebut tadi, ya, goods available for sale. Ya, barang untuk tersedia dijual. Ya, kemudian dikurangin persediaan akhir ketemunya COGS. Nah, ini dapatnya dari mana? Kalau pakai periode kita tinggal hitung aja. Ya kan karena kita menghitungnya di akhir periode ya. Persediaan awalnya kita ngambil dari sini 120.000 ini ditambah pembelian, maka pembelian kita ambil dari kolom ini 326.000 ini. Ketemunya adalah ini kita jumlah, ketemunya adalah goods available for sale 446.000 dikurangi persediaan akhir 78.000 di sini. Ketemunya adalah COGS 368.000. Ya, jadi harusnya hasilnya sama. Ya, tapi kalau perpetual kan kita mengupdate eh, keep detail record ya, yang tadi ya setiap beli catat, jual catat, retur catat, gitu. Tuh ya. Oke, ini untuk yang Vivo. Ya, saya coba jelaskan yang average dulu ya, mumpung jaringannya agak lumayan. Ya, nanti takutnya keputus lagi. Oke, untuk yang average ya, metodenya berarti tadi teman-teman harus cari dulu ya nilai rata-ratanya. Nah, caranya gimana? Ya, ini berarti yang pembedanya adalah di sini kalian ganti ya metodenya adalah average method. Ya, soalnya kurang lebih sama kayaknya ya. Jadi ada saldo awal kalian masukkan di sini. Terus ada pembelian ya, pembelian secara kredit dari eh, CV Dev gitu ya. 150 unit harganya sekian, ini totalnya. Nah, sekarang kita perhatikan. Ketika ada pembelian ya dengan harga unit yang berbeda. Nih, di sini kan beginning inventory-nya unitnya 1.200. Di sini pembeliannya harga unitnya 1.250. Maka di sini sudah tidak dirinci lagi ya, teman-teman. Oke, saya ulangin ya. Jadi eh, ketika ada pembelian gitu ya, dan harga satuannya berbeda, ini pakai average ya, sudah kita tidak ngomongin first in first out ya. Ini pakai metode average. Jadi ketika ada pembelian yang harga satuannya itu berbeda ya dengan yang sebelumnya, tuh maka kita harus mencari eh, harga harga rata-ratanya, weighted average-nya, ya tertimbangnya tadi, cost tertimbangnya. Ya. Caranya gimana? Ya, caranya adalah nih, ya, kalian tambahkan 120.000 ini dengan 187.500. Jadi total dari eh, balance beginning inventory-nya dengan
total purchase-nya dibagi dengan total unitnya. Total unit berarti ini adalah 100 ditambah 150. Ini boleh langsung digabung, karena kan tadi bukan Vivo, ya. Jadi ini unitnya boleh langsung digabung. Tapi pertanyaannya kita pakai harga yang mana kan gitu. Yang di sini 1250, yang di sini 1200. Berarti kita harus cari rata-ratanya. Rata-ratanya gimana ini tadi? Ya, 120.000 ditambah 187.500 dibagi 250 unit. Ketemunya adalah 1230. Ini tinggal dikali aja kalau total yang di akhir. Gitu ya. Intinya average itu sudah tidak ngomongin yang masuk dulu ya atau yang keluar dulu. Kita boleh gabung unitnya, tapi kalau harganya berbeda, maka kita harus cari eh, weighted average cost-nya ya atau biaya rata-rata tertimbangnya tuh berapa. Oke. Nah, sekarang jualan. Jualan yang dijual adalah 50 unit ya. Maka kalau 50 di sini ada nilai persediaannya 250 dengan harga 1230 ya, maka kita langsung ambil 50 dari sini gitu ya dengan harga 1230. Ketemunya 61.500. Inilah nilai COGS-nya. Kemudian sisanya berarti 250 dikurangi 50 masih 200 dengan harga 1230. Ini ending inventory per tanggal ini ya, 2 Februari. Kemudian tanggal berikutnya ada pembelian lagi 200 unit. Nah, berarti kalau 200 unit harganya beda juga nih. Yang di sini harga terakhirnya adalah harga satuannya ya 1230. Yang di sini 1300. Maka berapa ya harga satuan yang harus kita pakai? Maka kita harus cari rata-ratanya. Kalau untuk unitnya bisa langsung kita tambah ya 200 plus 200 400 unit. Untuk harga satuannya kita cari seperti tadi ya. 246.000 ditambah 260.000 dibagi 400. Ya, ketemunya adalah 1265. Oke. Terus kalau sekarang sales return, ya, retur penjualan. Ya, tadi retur penjualan berarti kita ada orang retur ke kita, ya, berarti barangnya harusnya bertambah, ya. Tadi di sini kita sisa 400 unit, ya. Karena retur penjualan, maka kita masukkannya di kolom out, ya, tapi di minus, ya. Di minus, ya, maka di sini secara unit akan bertambah 410 unit, gitu ya. Kemudian di sini pakainya 1230. Kenapa? Karena di sini adalah retur penjualan. Ya, berarti dia akan mengacu dari transaksi penjualan sebelumnya. Transaksi penjualan sebelumnya yang mana? Yang ini. 1230. Ya. Jadi di sini retur 10 unit kita minus, harga satuannya kita pakai dari transaksi penjualan sebelumnya. Ya, kan berarti ngeretur dari penjualan sebelumnya gitu kan? Oke. Terus karena di sini harganya berbeda, ya, maka kita juga cari lagi nih, ya, harga satuannya. Ya, ini berbeda karena di sini 1265, di sini 1230. Ya, maka kita cari harga cost weighted average-nya. 506.000, ya, di sini minus ya, minus minus 12.300. Nah, ini yang perlu kalian perhatikan ya. Jadi, di sini kan minus ya, nilainya minus. Tapi konsepnya sebenarnya kalau retur penjualan itu kan kita mau mengembalikan barang yang diretur oleh konsumen. Ya, jadi harusnya inventory kita tuh bertambah. Sehingga di sini harus jadi positif. Ya, ini maka di sini tandanya minus nih. Ya, minus sama minus 12.300 kan jadinya plus ya. Ya, plus. Sorry ya teman-teman, ini jaringannya luar biasa ya. Jadi semoga nanti recordingnya nggak putus-putus ya. Saya harap ya.
Saya coba tetap lanjutkan, semoga recordingnya nggak putus-putus. Oke, karena saya juga nggak bisa berbuat banyak gitu kalau udah ngomongin jaringan. Oke, saya ulangin ya. Jadi karena ini retur penjualan, ya, ketika kita mau mencari harga rata-rata tertimbangnya di sini, ya, kan kalau retur penjualan kita berarti asumsinya ada orang yang balikin ke kita, harusnya unit kita bertambah. Maka di sini harus tandanya minus. Ya, minus dengan minus 12.300 jadinya plus. Ya, kemudian dibagi dengan nih unitnya 410. Oke, bedanya apa dengan retur pembelian? Nah, di sini. Itu tadi retur penjualan ya. Saya mau tunjukkan bedanya dengan retur pembelian. Kalau retur pembelian, berarti kita yang retur. Berarti asumsinya inventory di perusahaan kita akan berkurang. Kita berusaha untuk mengurangi inventory di perusahaan kita. Ya, karena kita kembalikan ke sellernya. Oke, kita catat di kolom in, tapi di sini minus, maka di sini juga minus, ya, 67.500. Nah, 1350 ini dapatnya dari mana? Karena ini retur pembelian, pasti dia akan mengacu dari transaksi pembelian sebelumnya. Transaksi pembelian sebelumnya yang mana? Yang ini. Oke, kemudian kita lihat di sini. Karena ini harganya berbeda, di sini 1281, di sini 1350. Maka untuk menghitung ya di kolom balance-nya pakai harga yang mana? Maka kita cari lagi harga rata-rata tertimbangnya. Caranya gimana? Nih, ya. Jadi 653.300 nih. Nah, di sini bedanya nih. Kalau tadi saat retur penjualan kita minus, kalau ini kita plus. Kenapa? Karena kita berusaha mengurangi nilai inventorinya. Ya, jadi kalau plus sama minus, hasilnya minus. Jadi inventory kita berkurang secara matematika, ya. Kalau tadi di sini kan plus ya. Nih, di sini di minus dengan minus itu jadi plus. Kalau yang di sini ya ini plus dengan minus di sini jadi minus. Ya, jadi pasti nanti saldonya juga berkurang. Gitu ya, kemudian dibagi dengan 460. Oke, ketemunya adalah 1273 dan seterusnya. Sama contoh yang lain ya, berulang. Itu ya. Maka nanti kalau kalian mau menjurnal COGS-nya, berarti kalian lihatnya yang di sini, yang di kolom out. Ya, ini COGS untuk tanggal 2 Februari. Ini COGS untuk tanggal, sorry, sales return ya. COGS lagi mana ini? Nih, 153 tanggal 2 Oktober ya. Dan seterusnya. Terus ini untuk mencari COGS pakai metode periodik. Sama caranya kayak tadi. Gitu ya, teman-teman. Oke, jadi nanti teman-teman cek nih di panduannya apakah yang dipakai diminta itu menggunakan Vivo atau average. Ya, ini saya coba stop recording dulu ya, biar nggak kelamaan.